Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf dari pemrograman geospasial website acara kelima. Di sini, izinkan saya untuk membahas mengenai proyek website yang kita buat. Dalam hal ini, kita membuat proyek website dengan menggunakan Leaflet.js seperti acara sebelumnya. Namun, perbedaan dari acara sebelumnya dalam hal ini, kita menggunakan data atau menginput data berupa GeoJSON yang dimana itu lebih efektif dibandingkan beberapa data dengan format lain. Dan tentunya pertama-tama kita melakukan pengubahan format dari data shapefile ke dalam GeoJSON menggunakan salah satu aplikasi bernama QGIS. Yang dimana dalam hal itu kita menyesuaikan tidak hanya mengubah formatnya, tetapi kita juga melakukan join antara data shapefile poligon batas kecamatan dengan data tabel penduduk sehingga apabila kita sudah ada di script ini atau data JSON yang hendak diinput itu sudah siap dan tinggal dipanggil dan hal itu akan meningkatkan efisiensi dari kerja kita dalam program tentunya gitu. Lalu pada bagian awal kita langsung saja membahas script. HTML yang kita gunakan adalah HTML5. Dan bagian awal kita menyesuaikan style untuk mengatur tata letak dari kanvas peta supaya benar-benar full screen dan menempel dengan bagian atas maupun bawah. Mekanisme penyesuaian kanvas seperti berikut. Lalu selanjutnya pada bagian body, seperti biasa juga kita mendeklarasikan variabel bernama map dan beberapa library yang nantinya kita gunakan. Seperti biasa, dalam body kita mendeklarasikan script untuk menambahkan line script dari bahasa JavaScript, yang dimana dalam hal ini kita menambahkan peta dasar dengan set view, yaitu Flores Timur, dengan tingkat zoom 9. Lalu pada base map seperti biasa menggunakan OpenStreetMap dan menambahkan base map ke peta melalui line script berikut. Lalu selanjutnya kita menambahkan data point yaitu toponimi. Dan hal ini dimulai dari line script 40 dan seterusnya. Lalu dalam hal ini fetch bla 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 ini digunakan untuk mengambil data toponimi yang ada dalam folder bernama data. Yang dimana folder ini harus berada pada satu lokasi yang sama atau satu folder yang sama dengan script kita yaitu index HTML gitu. Lalu dalam hal ini kita mengubah data point menjadi marker dengan ikon yaitu home marker.png yang kita ambil dari folder image yang berada pada lokasi yang sama dengan folder data dan file index HTML. Begitu. Lalu icon size mengatur ukuran icon dan penyesuaian-penyesuaian lain bisa dilihat di Livescript ini. Lalu dalam hal ini diterapkan juga on each feature, artinya setiap apa yang ada dalam line script ini atau dari tanda kurung ini hingga tanda kurung ini itu di atau berlaku pada semua fitur point yang dalam hal ini ada pop up dan ada tooltip. Pop up sendiri berisi data dari kolom toponimi dan koordinat. Dan untuk lengkapnya mungkin akan saya jelaskan ketika program dijalankan. Lalu dalam hal ini melakukan bind pop-up, lalu selanjutnya bind tooltip yang dimana akan muncul saat hover. Apa itu hover? Hover adalah tampilan yang akan muncul saat mouse berada pada lokasi tertentu. Dalam hal ini, mouse berada pada data marker point atau marker dari titik tengah suatu toponimi. Lalu selanjutnya ada menambahkan layer toponim ke dalam peta menggunakan line script berikut. Selanjutnya adalah kita menambahkan data jalan yang dimulai dari pane.
Dalam hal ini pane atau Z index kita tambahkan dengan angka 401. Sebelumnya, apa itu pane? Pane adalah suatu komponen yang digunakan untuk mengatur urutan dari setiap elemen yang ditambahkan. Semakin besar angkanya, semakin berada di atas komponennya. Dalam hal ini pane jalan kita tambahkan di urutan paling atas. Di bawah-bawahnya kita atur 300 sehingga jalan berada pada posisi lebih atas dibandingkan area. Dalam hal ini, kita mengatur juga style dari jalan dengan warna merah dan W2. Lalu selanjutnya kita menampilkan pop-up dan tooltip pada jalan dengan mekanisme sama yaitu on each feature. Lalu selanjutnya ini digunakan untuk menyesuaikan isi pop-up jalan yang berupa nama unsur atau jalan itu termasuk jalan lokal, jalan lain ataupun sebagainya dan ini untuk tooltip. Dalam hal ini diatur sticky sama dengan true yang artinya tooltip atau tampilan yang muncul atau teks pada saat tooltip itu mengikuti arah gerak mouse. Mouse ke atas, teksnya juga ke atas. Mouse ke kanan, teksnya juga ke kanan gitu. Dan direction sama dengan auto adalah untuk mengatur pop up atau sorry, tooltip itu muncul pada bagian atas, kanan, kiri, bawah dengan menyesuaikan estetika dan hierarkinya gitu. Lalu selanjutnya kita melakukan load data jalan. Pertama, menambahkan penyesuaian yang kita lakukan ke dalam layar jalan dan menampilkan layar jalan ke peta. Lalu selanjutnya, kita menambahkan poligon jumlah penduduk dengan Z-index 301 di bawah jalan tentunya. Dan dalam hal ini, kita menyesuaikan style atau tampilan dengan menggunakan mekanisme if, then, dan lain sebagainya. Apabila nilai jumlah penduduk kurang dari sama dengan 15.000, maka warnanya hitam. Apabila antara 15.000 hingga 30.000, warnanya hitam. Eh, mohon maaf, warnanya berada pada bagian fill color ini. FF bla bla bla. Lalu 15.000 sampai 30.000 warnanya ini lebih dari 30.000 warna ini. Dalam hal ini akan menampilkan warna yang berbeda tentunya. Dan untuk selengkapnya bisa dilihat apabila nanti saya jalankan. Dan seperti biasa kita tambahkan on it feature yang menampilkan WADMKC dan jumlah penduduknya. WADMKC adalah nama kecamatan untuk informasi. Lalu dengan mekanisme sama seperti jalan tadi. Selanjutnya kita menambahkan komponen control layer untuk mengatur layar-layar mana saja yang hendak ditampilkan. Dan hasil program saat dijalankan kurang lebih seperti ini. Dalam hal ini zoomnya 9 dan ini adalah data titik, ini adalah data garis, dan ini adalah data area. Dalam hal ini ada tiga klasifikasi tentunya. Dan dalam area tergantung dengan jumlah penduduknya. Mari kita mulai dari pertama-tama kontrol layar seperti biasa untuk menghidupkan atau mematikan fitur. Lalu pertama-tama kita lihat ini lemma kera adalah tooltip dari data titik dan ini adalah pop up dari data titik, garis pop upnya dan area pop upnya. Mungkin dalam hal ini klasifikasi dibagi menjadi tiga seperti tadi yaitu eh, kurang dari 15.000, antara 15.000 hingga 30.000 dan lebih dari 30.000 dengan warna-warna semakin gelap semakin besar bisa dilihat seperti berikut. Lalu selanjutnya dalam hal ini Z index kita gunakan penyesuaian tadi sehingga garis jalan berada pada bagian paling atas dibandingkan komponen-komponen lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.